Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. DKM Dewan Kemakmuran Masjid yang sangat kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama, syukur berucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa hadir di rumah Allah dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, ala unabbiukum ala aqulukum ma yaqullahu ta'ala bihi wa tarfa'u darajat qala wa kasratul khutta ilal masjid wa intizar shalah ba'da shalah. Kata Rasul, apabila kamu melakukan ini, yaitu wa kasratul khutta ilal masjid, banyak melangkahkan kaki ke masjid, maka keutamaan yang sangat luar biasa, asyabi khairi, dia akan dihidupkan di dalam penuh keberkahan. Keberkahan itulah yang kita nanti punya umur berkah. Umur yang berkah itu banyak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Umur yang berkah bisa dibawa untuk datang ke rumah Allah. Punya harta berkah itu bisa kita gunakan di jalan Allah, diinfakkan. Punya anak berkah, anak yang berkah itu adalah anak yang menyenangkan hati orang tua. Punya pasangan berkah, pasangan yang taat, yang tunduk, yang patuh kepada Allah. Ini keberkahan. Kemudian tidak saja asa bi khairi, kemudian wa mata bi khairi, mati pun dalam keadaan baik. Siapa orang-orang yang memakmurkan rumah Allah? Kita di dalam hidup ini ada dua pilihan, mati dalam su'ul khatimah dan mati dalam husnul khatimah. Pilihan itu tidak ada pilihan yang ketiga. Tentu kalau tidak mati di dalam keadaan baik, tentu dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan buruk dan mati dalam keadaan baik. Maka Rasulullah SAW menyebutkan salah satu keuntungan yang luar biasa yang akan didapatkan bagi orang-orang yang melawan takutnya, yang melawan lelahnya, yang melawan syaitan untuk tidur setelah makan sahur. Maka semuanya itu kita lawan untuk datang ke masjid, bahkan menunggu sebentar untuk mendengarkan ceramah mereka. Itu adalah dikatakan mata bil khairi, mati dalam keadaan baik. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, biasanya kita ceramah pakai fokus, tetapi menurut jadwal hari ini adalah Pak Ustadz Buya Zulfi. Kita tidak persiapkan dengan pakai fokus. Mudah-mudahan dengan momen sampai jadwal kita nanti kita pakai fokus. Ibu bapak, puasa yang kita lakukan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan mendapatkan titel taqwa dan akan mendapatkan ampunan dari Allah, ghufiralahu ma taqaddama min dzanbi. Lalu pertanyaannya, puasa yang demikian, apakah semua orang yang mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan? Apakah semua orang
nanti akan mendapatkan titel takwa. Ini tergantung kepada kualitas puasa yang sedang kita lakukan. Ada orang yang puasa tetapi dia melakukan waktu mulai dari waktu imsak sampai waktu iftar. Dia menahan haus, lapar. Akan tetapi dia tidak memperhatikan hal yang merusak puasa. Maka dalam kesempatan ini ibu bapak, ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan puasa. Baru puasa kita itu akan mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Yang kedua akan mendapatkan titel takwa. Dua harus yang kita perhatikan. Satu, puasa yang kita lakukan itu ada dua hal yang membatalkan, ada dua juga hal yang akan merusak. Banyak orang yang konsen tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Banyak waktunya tersita menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi dia remehkan hal-hal yang merusak puasa. Lalu apa bedanya? Kalau orang yang membatal hal-hal yang dilakukan oleh orang yang membatalkan puasa, maka dia wajib diqodho, diganti puasanya pada hari lain. Akan tetapi menghapus pahala puasa mereka tidak diqodho. Koyang saya nyoleh puasa tetapi tidak mendapat aku dari puasa, tidak mendapatkan titel takwa, tidak mendapatkan ampunan Allah mulai dari jam 5 waktu azan sampai tadi, sampai waktu berbuka nanti tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Satu, kata Rasulullah SAW, khamsu yuftiru sha'im. Ada 5 hal yang akan menghabiskan pahala puasa yang kita lakukan. Ketika kita persembahkan masing-masing kita, persembahkan sholat, alhamdulillah sholat kita dengan sholat-sholat sunat yang kita lakukan tertutupi bagus. Dipersembahkan infak kita, alhamdulillah bagus. Akan tetapi ketika kita persembahkan puasa kita, ternyata puasa kita nol, bahkan sudah robek, baterainya sudah low. Kenapa? Tidak memperhatikan yang merusak, hanya memperhatikan yang berkait dengan membatalkan. Mana yang membatalkan? Makan, minum dengan sengaja, itulah jadi itu yang diperhatikan. Mana yang membatalkan? Tidak melakukan hubungan suami istri, jima pada saat puasa terlalu. Mana yang membatalkan? Yang sering dia jaga itu muntah dengan sengaja. Contoh yang masuk jari tunjuknya pada dalam mobilnya, tidak dengar gigi, kemudian yang goyang-goyang. Ayat yang bahasa itu, lamu goyang-goyang muntah dengan sengaja. Akan tetapi pai shoppingnya ke bukit tingginya di Pamaku, tibu dan Tioto, tibu di perjalanan muntahnya, batal tak puasanya? Tidak. Atau kita lewat di satu jalan, tapi baunya bukan menyangit, sehingga keluar muntah. Ini tidak membatalkan, tetapi dia paksa untuk mengeluarkan dengan mencongkel mulutnya. Termasuk menurut para ulama dalam fikih sahih, yang dikalam oleh Imam Abdul Malik itu, rujukan umat Islam hari ini yang ada 4 jilid, yang termasuk yang membatalkan puasa itu adalah hilang
hari ini baru membatalkan puasa? Lebih kurang setengah hari baru membatalkan puasa menurut ulama. Tetapi kalau semonten tidak membatalkan puasa, termasuk hal-hal yang berkaitan, maaf bicara, orang-orang yang mengeluarkan maninya, spermanya saat melakukan ibadah puasa, mereka adalah itu perbuatan yang membatalkan puasa. Itu jadi nah. Oke, lanjut. Lalu konsep kita yang mana tidak saja membatalkan puasa, tetapi yang rusak pahala puasa kita ketika kita lakukan. Setiap kali kita lakukan, rusak sedikit. Setiap kali kita lakukan, rusak. Setiap kali kita kerjakan yang merusak pahala puasa, hilang. Mana itu? Itu yang kita sebutkan tadi. Khamsu yuftiru shaim, ada 5 hal yang merusak pahala dari puasa itu. 1, wal ghibah, gunjing. 2, namimah, madu kurang, provokator, tukang hasut, tukang ngompori. 3, al-kazib, bantu saat puasa, mencolik sesuatu dengan syahwat sambil melega-lega puasa, nyobuka YouTube, kemudian cari sesuatu yang tidak selayaknya tonton, padahal siap puasa. Saat dia puasa, kemudian asyiklah buka YouTube, kemudian nonton hal-hal yang seperti itu, artinya yang menyangkut dengan pornografi. Ya jadi adalah paling puasa. Yang apa mungkin tak terlalu terpengaruh dari kau. Yang nonton deko sambil puasa, nyambi, nyetel TV, nyambi banten, kemudian mulai ayah nonton film dia, film Korea. Yang kelima adalah orang yang bersumpah palsu. 5. Tolong 1, ghibah. 2, namimah. 3, kadzib, berdusta. 4, yang merusak. 4 yang merusak, melihat dengan syahwat. 5, kesaksian atau sumpah palsu. Kita lihat poin yang pertama. Dari poin 1, 2, 3, 4, 5 itu mana yang lebih sering terlanggar oleh kita? Ghibah. Kalau persaksian palsu jangan. Kalau baru aduan. Kalau warna suara syahwat dan lihat dengan syahwat, aduh juga. Yang tak sengaja yang paling murah dari poin itu adalah poin nomor 1, yaitu gunjang, yang kita sobek dulu dengan istilahnya 3G, 3G. Mana yang 3G? Ghibah. G yang pertama ghibah, G yang kedua gosip, G yang ketiga gunjing. Maka diistilahkan dengan 3G, 3G. Apa bentuknya? Azzikruka amoka bima yakra'u. Yang gunjing itu adalah engkau menyebutkan keburukan pada saudaramu. Contoh dalam suatu itu
pendatang baru di masjid aja itu kamu salah mulia dan nampak-nampak dek kini aja jadi bu kamu ya salah mulia maaf kok ada yang kasih juga mereka maaf itu contoh dia tanya kawan tak nampak-nampak tak kali-kali nampak kok dia nampak gini ya itu betul mulia kau nak mau jangan itu lebih contoh yang lain agak rancak dia mau kena kawan depan awak seketik kawannya harus dosa juta kan ada itu bagus dia kawan tak akan mungkin yang mengumpul yang model itu tak duit kur aturan mungkin buat sangko di situ langsung kemudian nyuci korong lu kawan pakai mukena ganda kalau bosan juta dorati ekonominya modeko kemudian bersipil lu kawan ekonomi IPA ada nggak ada yang modeko kadang-kadang tuh di dalam masoji maka dikatakan az-zikruka engkau menyebutkan zikruka akhoka bima yakra'u engkau menyebutkan tentang apa tentang keburukan yang ada pada saudaramu keburukan fisik contoh keburukan fisik kok nobody istilahnya kecil-kecilan nobody one perfect tidak ada semua orang yang sempurna maka kelebihan ada kekurangan ketika ada kekurangan contoh pada fisik Honda agak ceper tahu ceper smekot agak pendek badannya agak godang tak slim goput dan itu siapa yang menelepon tadi itu yang gembur itu anak motor good itu siapa yang lagi informasi itu yang duluan itu siapa yang membawa tadi itu yang kulitnya warna hitam itu siapa tadi itu yang botak itu siapa tadi tuh yang jalan letter O itu namanya punjang dalam bentuk fisik artinya apa? Menyebutkan kekurangan pada orang lain yang menyangkut dengan fisiknya ketika kita bicarakan ketika kita disebut dia lalu dia tidak suka dengan yang kita ucapkan itu terus ya tadi itu yang tinggi bukan mainnya konamo beda dengan menunjuk langsung itu yang dicontohkan tadi gunjang di dalam bentuk fisik apa sentilan halus yang Rasulullah berikan kepada Aisyah ketika Aisyah pada waktu itu menjadi pelajaran umat hari ini ketika Aisyah merendahkan istri Rasulullah yang bernama Sofia ketika Sofia lewat lalu di depan Rasulullah kemudian di situ ada Aisyah apa kata Aisyah ya Rasulullah asbuka min Sofia kaza wa kaza Rasul itukah istrimu yang bernama Sofia ya dia tak kunjung melakukan lidah tetapi menggunakan kata isyarat menunjukkan ada itu yang berkecil tadi pen
pendek, tetapi dia tidak menggunakan mulutnya, tapi menggunakan tangannya. Sama aja gitu. Sama itu Bu. Tak menunjuk langsung mengutip-utip kalau sandiang matu aja. Itu juga yang dilakukan oleh Aisyah. Hasbuka min Sofia kaza wa kaza. Ya Rasulullah, cukupkah bagimu yaitu Sofia yang jadi ibu yang melanda para istri Rasulullah itu juga dijadikan pelajaran satu. Istri Rasulullah itu tidak lepas dari cemburu. Ibu itu cemburu enggak? Kalau enggak cemburu, kalau enggak sayang, ya kan? Dua, ini menunjukkan pelajaran bagi kita bahwa ghibah itu juga tidak saja melalui mulut, tetapi melalui tangan, melalui bahasa isyarat. Lalu apa kata Rasulullah? Sofia, ucapanmu kepada Sofia tadi Aisyah, lalu ucapanmu, perbuatanmu yang merendahkan dengan tanganmu tadi, lalu dimasukkan ke dalam air laut. Tangannya tadi dimasukkan ke air laut, maka tercemarlah air laut, maka rusaklah air laut, terkontaminasilah air laut. Maka apa? Maka kotorlah air laut karena perbuatan yang menyerahkan ucapan tadi. Aku lain dengan itu di Facebook, aku lain dengan WA, aku lain dengan Twitter, aku lain dengan Instagram, aku lain dengan menggunakan video singkat yang merendahkan orang lain. Oke, nih, maka definisi tadi Rasulullah, azikruka akhaka bima yakrahu, engkau sedang menyebutkan keburukan saudaramu dan sesuatu yang tidak dia suka. Apa? Yang pertama adalah dalam bentuk sifat, bentuk fisik, pendek, juli, tinggi, krempeng. Tuh, jangan sekali-kali kita merendahkan, karena dia adalah ciptaan. Kita sedang mengejek ciptaan Allah. Dua, dalam bentuk sifat, dalam bentuk tingkah laku, dalam bentuk karakter gunjing. Contoh, itu siapa itu? Tuh, tetangga itu yang suku bongi-bongi. Itu siapa? Itu ugang sebalang yang hobi mautan tetapi tidak mau membayar. Itu nama good. Lalu apa ra'aita in kana ma taqulu? Lalu yang saya ucapkan itu benar-benar ada. Sesuai dengan kenyataan. Iyo yo pendek. Kalau itu yang sebenarnya, itu yang gunjing, tetapi dia pendek kamu katakan tinggi, dia itu benar kamu katakan tidak. Apa ra'aita ma taqulu? Jika yang kamu ucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya, maka kamu telah menfit dinampakku kan ukur buana merah nampak yang tunjang leh yang menyebutkan sabon. Sedangkan yang dibuat itu nama fitnah. Lalu pertanyaan, sonan lah arti itu kategori tunjang leh bu ibu Ba'a pada saat itu kategori tunjang ulang ibu
saki ati, sonang ati. Sonang ati, ibu hati, sedih hati, emosi. Umumnya adalah kalau bersombong ketemu dengan hal-hal yang demikian, jangan iba hati, jangan sedih hati, jangan emosi. Kenapa? Pada saat ibu digunjingi oleh orang lain, kita digunjingi oleh orang lain, kita menggunjingi orang lain, dalam waktu yang bersamaan kita sudah mentransfer, memindahkan kebaikan kita kepada orang yang kita kunjungi. Dan sebaliknya, ketika kita menggibai, menggosipi, ngarasani, menggosipi orang lain, pada satu yang kenyataan saat yang kita lakukan, kita sudah digunjingi kita oleh orang lain. Orang lain itu sudah mengambil dosa kita. Bagi bunda dia dosa kita. Bagi awak nak dosa awak yang diulang. Artinya apa? Di sekolah perlunya kecerdasan, bukan kecerdasan spiritual, bukan kecerdasan emosional, bukan kecerdasan emosional. Awak dituntut cerdas di psikolog. Ketika awak digunjingi oleh orang lain, ada sisi lain yang harus kita perhatikan. Apa? Kita sedang diambil dosa-dosa kita oleh orang lain. Sebagai contoh, for example, ketika Hasan Al-Basri dia kasih tausiah, ngasih ceramah 35 menit lagi. Lalu di saat dia memberikan tausiah, dia memberikan ceramah, lalu datang mutarabinya, muridnya. Apa katanya? Setelah selesai ceramah, Syekh itu bahasa Arab. Syekh itu guru. Syekh itu orang yang fakih pemahaman agamanya. Syekh Sudais, Syekh Ali Jaber, Syekh. Dan makna Syekh ini juga adalah tidak saja orang yang fakih ilmunya. Syekh ini juga artinya orang yang besar. Contoh, arba'atu, 4 golongan manusia. La tukallimu, tidak diajak bicara. La tanzuru, tidak dilihat. Wa la tuzakihim, tidak disucikan nanti pada hari kiamat. Siapa itu? Syekh Khuzali. Syekh, orang tua yang sudah tua tetapi bazinajah. Lampunya mini, nampaknya mini kawan. Lampunya laki, sonang dia colek laki kawan. Syekh Khuzali, Syekh, orang tua yang berzina, artinya Syekh. Nah, kita kembalikan tadi. Syekh, ada orang yang kunjungi Syekh tadi, ada orang yang nifai Syekh tadi. Lalu apa kata Syekh itu? Ta'alam, psikolog. Masuklah Syekh itu ke dalam kamar. Lalu diambil 2 paket Ramadan lah. Isinya sesuatu yang sangat makruh, salah satu korma. Lalu dikasihkan oleh Syekh, tolong bantu. Ikut korma ajwa ini yang makanan yang paling baik yang aku gunakan,
diagi reward, diagi penghargaan, diagi apresiasi yang sebodong-bodongnya ketika orang mengunjungi kita. Lalu apa katanya? Setelah dia kasihkan selang hari berapa hari setelah itu basobo dek tadi. Ugang yang mengunjunginya, nyor agil lah ugang yang mengunjungi tadi senyum besodet. Kalau di ibu ayam bagian, paling-paling ibu alihkan pandangan, tapi nyodak. Nyuagi senyum besoden kemudian salami lelo. Lalu ini katakan, terima kasih banyak ya, sudah sampaikah berkiriman aku kepadamu? Sudah Kenapa engkau memberikan korma ajwa kepadaku? Tidak apa-apa, karena aku ingin mengucapkan terima kasih. Engkau telah berbuat baik kepadaku. Tidak ada aku berbuat baik kepadamu setahun aku sejauh ini beberapa hari ini tidak ada aku berbuat baik kepadamu. Iya memang tidak, tetapi 2 hari yang lalu engkau telah menghibahku, telah mengunjungiku, telah menggosipiku. Dalam waktu bersamaan itu, saat engkau mengunjungiku, menghibahku, lalu engkau ambil dosa-dosaku dan engkau pindahkan kebaikan kepadaku, lalu sebagai ucapan terima kasihku, itu korma ajwa yang aku bagi kepada engkau. Kira-kira wong ibu dikunci Uganda. Kalau Malaysia juga bongi ndak ayah mengucapkan terima kasih banyak telah mengunjungi aku. Kenapa? Karena pada Sabtu yang bersamaan dosa-dosa itu diambil